Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog pada pagi hari ini. Di studio sudah ada Pak Barita Simanjuntak dan melalui sambungan Zoom juga sudah ada Pak Abdul Fikar selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdul Fikar. Selamat pagi Mas Rifki. Ya Pak. Selamat pagi Mas Rifki. Baik Pak. Semoga selalu dalam keadaan sehat Pak. Saya lanjutkan perbincangan terlebih dahulu dengan Pak Barita Simanjuntak mengenai pembahasan kita di segmen sebelumnya Pak tadi mengenai intervensi. Sebenarnya bentuk-bentuk intervensi yang kerap masuk ke kejaksaan ini seperti apa saja Pak? Ya tentu bentuk-bentuk intervensi itu yang misalnya ya yang tentu berdasarkan laporan masyarakat ya, misalnya ya ini pengaruh ya, kemudian pihak-pihak yang menghubungi para pihak untuk meminta akses yang baik ya, pengurangan tuntutan misalnya ya, itu yang biasanya. Namun dalam kasus ini sampai sekarang kami belum menerima ada laporan pengaduan yang secara langsung diajukan ke komisi mengenai hal ini Mas Rizky. Tetapi kalaupun ada kami tentu akan menindaklanjuti. Itulah sebabnya di awal sekali kami berkoordinasi untuk mencegah jangan sampai terjadi intervensi ini dilakukan tadi ya, penyadapan sarana komunikasi, pengawasan secara ketat pada seluruh anggota tim JPU, dan itu setiap persidangan itu reportnya pengawasannya dilakukan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sehingga apa yang disebut istilahnya tadi ya intervensi itu ya dapat dicegah atau diatasi, atau kalaupun dilakukan tidak berakibat pada adanya yang terpengaruh ya dalam penanganan kasus ini. Nah lebih jauh secara normatif kan sudah diatur dalam undang-undang, dilakukan secara merdeka. Karena itu segala bentuk intervensi tidak mungkin bisa dilakukan. Yang mempengaruhi jaksa dalam mengajukan tuntutannya adalah fakta-fakta hukum. Itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam pedoman penuntutan, Mas Rizky. Baik Pak Barita, kita ke topik lain mungkin ya, soal justice collaborator Barada Richard Eliezer dan tuntutan kemarin 12 tahun yang menuai pro kontra di masyarakat. Pak Barita melihatnya seperti apa? Iya, di dalam ketentuan ya, baik itu pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung juga jelas ya. Dalam hal justice collaborator ini kan rekomendasi diajukan oleh LPSK. Dan kalau kita dengar kemarin dalam pembacaan tuntutan itu sudah diakomodasi oleh jaksa dalam tuntutannya. Nanti pertimbangan dan putusan hakimlah yang akan memberikan keputusan soal status ini. Jadi begitu ketentuannya. Rekomendasi LPSK diakomodir oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, hakim menimbang dan memberikan putusan. Yang kedua, ini sudah disampaikan juga oleh kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bahwa diakomodirnya status yang direkomendasikan oleh LPSK itu tuntutan terhadap RE itu adalah 12 tahun. Pasal 340 itu ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan penjara paling lama 20 tahun. Dengan rekomendasi LPSK diakomodasi oleh jaksa menjadi 12 tahun. Nah, kenapa 12 tahun? Bukan lebih ringan atau lebih berat. Ini tentu kalau dilihat pada pandangan masyarakat bisa berbeda. Namun berapa lama, ringan beratnya itu tuntutannya sepenuhnya adalah kewenangan penuntutan. Hakim nanti yang akan menimbang apakah akan mengakomodir soal justice kolaborator dan tuntutan jaksa itu atau seperti apa. Itu adalah pertimbangan dan putusan hakim, Mas Rizky. Jadi ini juga menjadi bagian dari proses persidangan yang belum selesai kan. Jadi mekanismenya sudah jalan. LPSK sudah mengajukan rekomendasi, jaksa sudah mengakomodir, tinggal tunggu putusan. Sebab status justice kolaborator dan konsekuensi strafmat lama ancaman pidananya itu nanti akan dipertimbangkan dan diputus oleh hakim. Sebab tidak mudah kan untuk membuktikan itu karena fakta-fakta hukum, fakta persidangan yang harus diangkat. Ya, apalagi ini pasal 340 ya, yang pelakunya tentu ada FS dan di situ ada berkaitan dengan RE. Jadi peranan masing-masing itu juga akan menjadi bagian dari materi perkara yang akan diuji
dan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya, Mas Rizky. Baik, dan tentunya akan ada pledoi juga yang disampaikan dan ini juga nanti akan jadi pertimbangan majelis hakim. Betul. Jadi nanti kan ini ada pledoi, kalau kasus RE nanti di sidang, penasihat hukumnya mengajukan pembelaan. Dia keberatan atau seperti apa, itu adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi ini hal yang wajar saja, jaksa menuntut kita hargai. Pembela mengajukan pembelaan kita hargai, nanti hakim memberikan putusan. Sebab hakimlah yang memimpin dan memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Mas Rizky. Jadi ini mekanisme yang sehatnya, yang benarnya begitu. Baik. Jadi kita tidak perlu panik ya. Tugas jaksa memang menuntut. Soal berat ringannya dia bertanggung jawab pada tugasnya, pada undang-undang, pada Tuhan, pada negara dan bangsa. Penasihat hukum memberikan pembelaan, bebas. Hakim menjatuhkan putusan, itu mekanisme yang benar, yang harus kita hargai sebagaimana prinsip negara hukum, Mas Rizky. Baik Pak Barita, saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar berbicara mengenai pledoi ini, seberapa signifikankah pledoi yang nantinya akan disampaikan oleh terdakwa maupun juga penasihat hukum ini dapat mempengaruhi pertimbangan maupun juga keputusan dari majelis hakim? Ya, pledoi itu sering dilawankan dengan tuntutan rekuisitor, ya. Padahal sebenarnya pledoi adalah kesimpulan dari fakta persidangan, ya. Itu yang disebut pledoi. Tetapi sebenarnya substansi pembelaan itu lebih luas dari itu, gitu ya. Yang disebut dengan pembelaan itu dimulai dari ketika seseorang itu dipanggil berproses pidana di tingkat penyidikan, ya. Ketika orang kemudian diperiksa oleh penyidik, nah sebenarnya pledoi itu sudah, pembelaan itu sudah di situ, ya. Maksudnya didampingi penasihat hukum, konsultasi ketika menjawab pertanyaan penyidik dan sebagainya, itu juga bagian dari pembelaan sebenarnya. Tetapi secara resmi yang disebut pledoi itu ditempatkan sebagai perlawanan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Saya mengambil istilah perlawanan karena dua sisi ini pasti berlawanan. Yang satu mendakwa, yang satu membela diri, gitu kan. Nah, kalau dilihat dari posisinya, meskipun jaksa penuntut umum umpamanya ada pada posisi objektif, negara membela kepentingan umum, ya, tetapi dia ada pada posisi yang subjektif, yaitu pendapat yang subjektif, yaitu menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, terdakwa dan penasihat hukum meskipun ada pada posisi yang subjektif, dia ketika membela diri juga terikat pada hal-hal yang objektif. Nah, hakim yang berdiri di atas posisi yang objektif juga harus pasti putusannya itu harus objektif. Nah, kira-kira itu ininya pola kedudukannya gitu. Nah, tetapi apakah pembelaan akan atau pledoi akan berpengaruh terhadap isi putusan? Maka tadi sepenuhnya apakah fakta persidangan yang sudah juga diberikan hak kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan itu bisa meyakinkan hakim bahwa terdakwa meskipun umpamanya bersalah dalam pengertian ada yang sudah meninggal ditembak gitu ya, tetapi posisinya tidak dilakukan umpamanya secara sengaja, tetapi itu kelalaian atau bahkan umpamanya ada dalam posisi yang opermah terpaksa dilakukan. Nah, itu yang biasanya pembelaan itu ke arah itu, ya. Jadi untuk membantah bahwa tidak ada tindak pidana mungkin dalam kasus ini agak sudah sulit, ya, karena memang terbukti ada orang yang meninggal karena ditembak gitu. Nah, sekarang pembelaan arahnya adalah bagaimana menggambarkan bahwa situasi terdakwa ini ketika melakukan tindak pidana, gitu ya, ada dalam situasi atau ada dalam keadaan yang sangat terpaksa umpamanya seperti itu, atau opermah sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, ya. Jadi kalau opermah, ya, ujungnya sebenarnya bisa tindak pidananya terbukti, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan umpamanya, karena itu kemudian putusannya bisa dilepaskan seperti itu. Nah, tapi itu dalam kasus-kasus tertentu. Tapi dalam kasus ini nampaknya agak sulit, ya, karena ada fakta ketika terdakwa FS memerintahkan
RR untuk melakukan penembakan itu, RR ternyata bisa mengelak gitu. Artinya dia ketika dia memberi alasan dia tidak kuat dan sebagainya, akhirnya dia tidak dipaksa. Tetapi ketika diperintahkan kepada RE ya, itu dilakukan gitu. Nah, tinggal sekarang diskusinya adalah apakah RE itu merasa terpaksa, merasa dipaksa, merasa terancam. Nah, saya kira pembelaannya ke arah itu, ya. Kemarin ada diskusi tentang pasal 51 ya soal perintah jabatan. Nah, sejauh mana perintah jabatan itu konsepsi tentang perintah jabatan itu bisa diterapkan pada peristiwa itu. Nah, ini nanti hakim yang akan mempertimbangkan. Yang pasti 51 perintah jabatan itu memang harus selalu berkaitan dengan jabatannya, ya, harus selalu berkaitan dengan pekerjaannya. Umpamanya ada tiga situasi di mana orang boleh menembak, ya. Umpamanya yang pertama adalah ketika orang diserang dan terdesak gitu, dan kalau dia tidak menembak maka dia yang akan ditembak. Itu tembakan itu bisa disebut dengan opermah gitu. Yang kedua, ada situasi di mana seorang polisi atau seorang penegak hukum diperintahkan untuk melakukan eksekusi hukuman mati. Nah, jadi berdasarkan putusan pengadilan ada orang yang dihukum mati, kemudian diperintahkan pada seseorang untuk menembak. Nah itu juga dilakukan penembakan dengan legal gitu. Artinya memang berdasarkan perintah putusan pengadilan. Ya, yang satunya adalah bahwa penembakan bisa dilakukan, ya. Maksud saya yang sama dengan yang pertama, dalam keadaan terdesak di mana terdakwa seseorang ketika melakukan menembak orang, dia juga ada dalam keadaan terancam untuk ditembak. Nah, itu tiga momen itu yang bukan melegalkan, maksud saya ada alasan pemaafnya bahwa menembak itu tidak bukan merupakan kesalahan penembaknya gitu ya. Nah, saya kira pledoi itu akan masuk ke arah situ gitu ya, ke arah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini umpamanya sesuatu yang di luar kemauannya, ya, di luar kemauannya. Karena itu dia ada di bawah perintah. Umpamanya pola relasi antara seorang jenderal dengan ajudan itu kan jauh, ya, baik dari tingkat dari pangkatnya pun usia jabatannya dan sebagainya. Nah, karena itu yang mungkin akan diangkat oleh penasihat hukum untuk menggambarkan bahwa ada situasi yang menekan gitu, yang sehingga terpaksa melakukan penembakan. Saya kira itu, Pak. Baik. Setuju Pak dengan statement disampaikan oleh Pak Abdul Fikar tadi berarti ya, bahwa pembelaan ini akan fokus berarti nanti dilakukan oleh terdakwa terkait dengan membuktikan adanya paksaan dan juga perintah jabatan ini. Ya, tentu saja pasti pembelaan terdakwa akan di situ kan, sebab jaksa sudah menuntut. Dan itu adalah ruang kebebasan supaya peradilan kita ini equality before the law-nya jalan. Jadi kita hargai jaksa menuntut, kita hargai penasihat hukum membuat pledoi dan hakim menjatuhkan putusan. Antara jaksa mengajukan tuntutan dan pembelaan sudah pasti berbeda, sebab jaksa tugasnya menuntut, sebaliknya penasihat hukum membela. Jadi hakim menjatuhkan putusan. Yang disampaikan Pak Fikar tadi saya kira itu benar secara akademis dan teori dan prakteknya memang harus demikian. Jadi ruang yang cukup itulah yang akan memberikan prinsip-prinsip peradilan kita hargai, sehingga peradilan akan bisa memberikan putusan yang berkeadilan bagi semua. Itu Mas. Baik Pak, terakhir ini harapannya untuk kasus ini Pak, sudah sejauh ini seperti apa dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia? Ya, tentunya kita berharap masyarakat menaruh kepercayaan kepada institusi penegak hukum. Yakinlah ya, dari sudut penanganan perkara ini sejak awal kami komisi mengawasi, memastikan standar SOP sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijalankan. Namun kalau ada dugaan, laporan informasi tentang hal-hal yang tidak profesional berjalan selama ini, kami juga terbuka untuk menindaklanjutinya. Lalu kita hargai proses hukum di pengadilan, hakim harus diberi ruang yang cukup, kita hormati putusannya apapun,
Sebab itulah prinsip-prinsip hukum yang sehat yang harus dijunjung tinggi. Sebab kita menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk peradilan. Kita harapkan suasana kondusif bisa membantu majelis hakim untuk mengambil keputusan yang baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Barita, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atas kesempatannya untuk bersetifuan pada hari ini. Nampaknya memang Pak Barita punya agenda lain Pak hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan juga dengan Pak Abdul Fikar usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.